Ayo, siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya? Silakan, saya tonton kalau ada yang bisa memperkarakan. Artinya kan saat ini juga banyak pihak yang mendukung Ibu Widya sendiri terkait speak up gitu, gimana? Betul, makanya Ibu Widya itu didukung oleh netizen, ya, sama didukung oleh netizen seluruh Indonesia. Maka disebut Ibu Widya itu ratu netizen, karena berada di depan paling berani. Wah, saya hormat, saya apresiasi Ibu Widya itu ya. Hormat, terus Bu, terus. Suarakan kebenaran, ungkapkan kebenaran. Bila perlu kalau ibu mempunyai bukti sedikit-sedikit lah dimunculkan. Okay. Biar penyidik-penyidik itu tercengang gitu loh, bahwa memang Peggy Setiawan klien kami itu bukanlah pelakunya. Hai guys, balik lagi di Ugi Kelvin Official bersama saya tentunya Ugi. Gimana kabar kalian? Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya guys ya. Seperti biasa kita lanjutin lagi kasusnya Vina. Waduh, kita lagi menunggu nih untuk PK-nya, Saka Tatal dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan mereka bebas dan bulan Agustus kasus ini benar-benar sudah selesai ya. Agustus selesai dan kita pindah ke kasus yang lain guys. Dan katanya sih kasus Jessica ini bakal Jessica bakal mengajukan PK juga nih guys ya. Kita viralkan lagi kasusnya Jessica kalau emang Jessica tidak bersalah guys. Yuk kita lihat videonya guys tentang kasusnya Vina dulu ya. Pembahasan sampai bulan Agustus kayaknya. KDM ketemu Tony dan Peggy. Waduh, katanya Bapak Aing kenapa tingkahnya berubah 360 derajat, nggak akrab sama Peggy katanya gitu guys. Momen KDM ketemu Tony dan Peggy. KDM ketemu dengan Tony dan Peggy. Kita lihat guys. Kita lihat tuh, lihat. Nah, mereka ketemu nih. Nah, itu Peggy, itu KDM. Loh. Kok aneh guys? Kok aneh, kok cuek gitu. Iya ya, aneh ya, kok dia kayak gini doang gitu, terus selesai gitu. Nggak sapa akrab. Nah, kabarnya kan ada Pak Tony sama si KDM ini ada sedikit ini ya, gara-gara masalah dengan Bu Widya ya. Itu KDM. Oh, hormat salam dia, hormat salam. Apa nih? Tuh, kita lihat di video yang lainnya. Ada apa ya saya lihat ya. Saat mereka jumpa kayak ada yang lain ya kan. Tapi saya melihat ini pasti ada pro kontra ya kan. Gara-gara blunder Kang Deddy, hasil DNA yang didahulukan dia seharusnya ranahnya kepolisian yang harus menyelidiki, yang memproses Peggy Setiawan anak Cecep, tapi Kang Deddy mendahulukan. Mari kita tengok tampilan video saya ini. Ayo. Tes DNA ya, diperiksa, maka akan ditanyakan juga bapaknya itu siapa. Nah, ketika nanti misalkan si Peggy Setiawan Cianjur mengaku bapaknya adalah Cecep, kemudian penyidik menemukan banyak kebohongan ya dengan saksi-saksi atau alat bukti lain, maka barulah penyidik memerlukan tes DNA itu kepada Peggy Setiawan Cianjur, sehingga yang melakukan tes DNA itu adalah penyidik untuk kepentingan poin justisia gitu loh. Untuk Bu Widya, Alvin Lim, bahkan Pak Tony RM sebagai PH-nya Peggy Setiawan Kuli Bangunan kemarin, kenapa Anda sekarang kok malah mengkritik Kang Deddy Mulyadi habis-habisan? Sebelumnya kan Anda malah memuji, mengapresiasi tindakan-tindakan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Anda kok sekarang berubah seperti ini ya? Ada apa? Oke, sebelumnya ayo saya ajak dulu bereksperimen. Kamu sediakan 2 koin, 1, 2. Lalu kemudian jarak ya 30 cm lah ya. Kemudian kamu satukan antara ujung koin ini dengan ujung koin ini. Oke, bisa ya? Menyatukan. Tapi sekarang coba kamu menyatukan ujung koin ini dengan ujung koin ini dengan menutup sebelah mata seperti ini. Itu lebih sulit untuk menyatukan antara ujung koin ini dengan ujung koin ini kalau kamu menutup sebelah mata. Dari eksperimen barusan, saya ingin memberikan satu pesan bahwa
bahwasanya dalam melihat sesuatu, dalam menilai seseorang, cobalah tidak dengan sebelah mata, tapi dengan kedua mata Anda. Artinya cobalah melihat secara keseluruhan gitu loh. Jangan melihat hanya dari sisi saja begitu. Karena ini amat sangat berbahaya. Yang kalian kritisi bahkan untuk Alvin Lim, Widya, ya kan Bu Widya bilang Kang Deddy ini benar-benar pansos hanya untuk kepentingan politik. Itu kan kalian ini memandang dari sebelah mata saja, dari satu sudut pandang aja. Itu akan sangat sulit untuk menemukan ataupun mencapai target yang Anda inginkan begitu loh. Samalah seperti gini. Kalau kamu melihat gajah itu dari jarak dekat, misalkan dari belalainya aja lah, dari jarak dekat ini belalainya nih, kamu ada di sini nih misalkan, maka itu kan melihat dari satu sudut pandang aja, sehingga kamu menilai kalau gajah itu ya belalai gitu loh. Kamu akan bilang keluar-keluar ke orang lain, wah ternyata bentuknya gajah itu ya begitu tuh, seperti belalai. Tapi coba kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, menjauh dari gajah itu, lihat dengan benar. Ternyata bentuk gajah itu nggak belalai aja, ada kakinya, ada telinganya, ada buntutnya gitu. Itulah akibat kalau kamu melihat dari satu sudut pandang aja. Nah, terus juga begini nih, untuk pesan buat kalian fansnya Bu Widya, fansnya Alvin Lim, terus fansnya orang-orang yang sekarang justru malah menghujat Kang Deddy Mulyadi nih ya. Kenapa sih orang-orang Eropa itu sekarang lebih maju daripada kita misalkan yang di Asia Tenggara? Itu karena orang-orang Eropa itu punya satu kelebihan dari kita, yaitu apa? Mereka itu suka berpikir analitik. Apa itu berpikir analitik? Berpikir analitik itu adalah memecah satu bagian menjadi bagian-bagian kecil. Bagian besar dipecah jadi bagian-bagian kecil. Itu namanya berpikir analitik. Saya ambil contoh begini. Ada satu tokoh lah misalkan di Eropa itu siapa? Seniman misalkan. Seniman. Nah, mereka orang-orang Eropa ini akan tetap menghargai dia sebagai seniman, bahkan dipuja-puja nih seniman ini. Meskipun di sisi lain si seniman ini misalkan dia itu pernah mencabuli anak, misalkan begitulah. Nah, kenapa orang-orang Eropa tetap menghargai si seniman ini meskipun dia pernah mencabuli anak gitu? Karena orang Eropa itu berpikirnya itu analitik. Dia memecah bagian besar menjadi bagian-bagian kecil. Artinya begini, si seorang seniman ini akan dipandang sebagai seniman, juga akan dinilai sebagai pencabul anak gitu. Tapi akan dibedakan mana si seniman ini sebagai pencabul anak, mana si seniman ini sebagai seniman gitu loh. Maka dia akan menghujat tindakan dia menjadi pencabul anak, tetapi dia akan tetap menghargai dia sebagai seniman. Nah, kalian gimana nih? Setuju nggak dengan orang ini, guys? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Apakah kalian di timnya Bu Widya atau di timnya pada saya KDM, masuk ya? angin, takut ancaman dulu, sampai sekarang saya nggak pernah ada yang ngancam. Nah, jadi Ada yang lebih bikin percaya saya mau siapa, diracun. Widya atau Nggak Kang Deddy ada. katanya? Artinya Kang Deddy mau membuktikan apa sih sampai tes DNA? Membuktikan Sampai bahwa gitu, mereka jadi. itu harus mendapat ketenangan dalam hidupnya. Bapaknya harus tenang, ibunya harus tenang. Ibunya diberhentikan loh kerja di rumah makan. Gara-gara dituding bahwa Kasian. PSI Cianjur terlibat dalam pembunuhan. Iya. Nah, saya kan buktikan dia bukan anak Bupati Cirebon. Dia anak Pak Cecep, Baik. Dahlan Setiawan. Kalau ada yang bisa membuktikan ini adalah anak Bupati Cirebon, ya kan? Ya bawa aja buktinya gitu loh. Bawa aja bukti, So, sodorkan. bawa DNA dari keluarga. Itu kan DNA dari ini sudah ada nih. Kan sudah diposting DNA-nya. DNA itu dibawa, kemudian buatlah DNA terhadap Ibu Ayu di Cirebon, DNA terhadap mantan Bupati Cirebon. Kan ini mantan wakil bupati, suaminya kan mantan bupati. Di DNA dua-duanya. Nanti disamakan, cocok enggak, kan gampang, Pak. Ini abadnya abad sains.
Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini? Pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.